Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita buka dulu taklim ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah, bertawassul dengan kita membaca suratul Fatihah ini kita berdoa dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah masjid Rizqan Hasanan ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta tenaga pikirannya untuk kebaikan dan kemaslahatan masjid ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh serta ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dulu kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawassul dengan Fatihah ini kita juga berdoa mengharap kepada Allah, kalau ada di antara kita orang tua kita dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita semua dan mereka semua selalu diberikan oleh Allah keluasan rezeki dan rezeki yang diberkahi oleh Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah yang membawa kepada kemudian hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, ya Allah, jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepadamu, ya Allah, berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu hadis yang ada di dalam kitab hadis Bulughul Maram. Kalau yang ada di kitab kita, yang ada di kitab saya ini yaitu hadis nomor 1267. Kalau di dalam kitab hadis Bulughul Maram, yaitu juga hadis ini yang saya bawa kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yang mempunyai tema, ya, kalau kita simpulkan temanya hal-hal yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Apa kata Rasul? Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hatin. Kata Rasul, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kalian semua ya beberapa hal. Satu yang diharamkan oleh Allah dalam hadis ini adalah uququl ummahat. Apa itu uququl ummahat? Durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu dan bapak. Yang pertama. Yang kedua, wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak wanita atau anak perempuan. Ini salah satu kebiasaan sebahagian kabilah Arab di zaman jahiliyah, yaitu apabila melahirkan anak putri atau anak perempuan, ya, istrinya melahirkan anak perempuan, dia merasa hina, merasa artinya aib dengan lahirnya anak perempuan itu. Akhirnya anak itu dikubur hidup-hidup, dan ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam, ya, yaitu budaya sebahagian kabilah Arab jahiliyah. Apabila istrinya melahirkan anak perempuannya itu dibunuh hidup-hidup. Padahal istrinya perempuan, kan lucu tuh. Istrinya padahal perempuan, ngelahirin anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Jadi ketika ingin melahirkan tuh kan belum ada kayak sekarang teknologi. Ini yang akan lahir laki-laki atau perempuan kan belum bisa ditebak tuh. Dia sudah menyediakan lubang khusus. Kalau pas lahir perempuan langsung tuh anak dimasukin ke lubang dan dikubur hidup-hidup. Itu kebiasaan sebahagian masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Enggak semua, sebagian. Yang anehnya, ya, dia mempunyai anak perempuan merasa hina, istrinya sendiri perempuan. Ya, inilah orang jahiliyah. Aneh bin ajaib. Kemudian yang diharamkan lagi adalah waman an wahatin. Waman an wahatin ini istilah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita gampangnya waman an wahatin, tidak mau kerja tapi nuntut gaji. Nah, gitu. Kerja nggak mau tapi mau nuntut hasil. Waman an wahatin itu katanya. Diberikan kewajiban, dia tolak, dia nggak kerjain, tapi nuntut gaji, nuntut yang namanya hasil. Nah, ini nggak boleh. Atau maaf, dia tidak kerja, nggak ngapa-ngapain, tapi kerjaannya malakin orang. Ya, orang-orang tertentu, ya, dia kerjaannya mungkin merasa apa gitu, merasa berkuasa atau macam-macam. Gak ngapa-ngapain, cuma minta jatah. Nah, ini juga nggak boleh. Ini dilarang dalam agama. Ya, wa karihalakum, dan juga Allah sangat benci kepada kalian. Satu, qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Qila wa qala itu adalah, ya, menukil perkataan manusia, tapi, ya, dia nggak jelas mana dasar dan, ya, asal perkataan itu benar atau salah, dia nggak ngerti dan dia nggak tahu. Pokoknya asal ngomong kata orang seperti ini. Itu namanya qila wa qala, ya, yaitu mengatakan sesuatu alasannya cuma kata orang. Pokoknya saya nggak mau tahu, kata nenek moyang saya gini, kata orang tua saya begini. Dia nggak ngerti itu perkataan asalnya dari mana, dia nggak paham itu kata seperti itu dasarnya apa, landasannya apa. Dia nggak peduli, yang penting katanya begini. Nah, itu namanya qila wa qala. Kan banyak orang begitu kan Pak ya? Pokoknya begini.
Kata orang begini, kata si Anu begini, kata orang tua saya begini. Pokoknya gue nggak mau tahu, mau benar mau salah, yang penting kata orang begini. Itu nggak boleh. Namanya kila wakola. Dan juga sangat dibenci adalah kasrata su'ali. Apa itu kasrata su'al? Bertanya tentang sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan. Bertanya sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Bertanya sesuatu yang mana sesuatu yang ditanyakan itu, maaf, bukan cuma sekedar nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, bahkan bisa jadi ya pertanyaan itu bisa jadi ya menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang dilarang. Yang selanjutnya yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mali. Apa idha'atul mal? Menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Inilah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Lagi-lagi hadis ini hadis Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begini, Pak. Ini sebagian hal-hal yang dilarang dan tidak boleh digunakan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Apa sebabnya? Kita pernah bahas ya, mungkin waktu itu juga secara umum, tapi nggak apa. Untuk memahami hadis ini kita review kembali ya. Semua ajaran agama Islam baik berupa perintah kepada umatnya untuk dilakukan maupun berupa larangan dan tidak boleh dilakukan, itu pasti mempunyai 3 tujuan. Pasti mempunyai 3 tujuan dan itu bisa dibuktikan. Yang pertama, tujuan yang diinginkan oleh Allah tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Supaya kita sebagai hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW ini mempunyai jiwa yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu satu. Nanti kita bahas. Jiwa itu apa dan berapa macam. Yang kedua, yang diinginkan oleh Allah, mengapa Allah melarang ABCD, memerintahkan ABCD untuk kita lakukan. Allah menginginkan iqamatul adli, tegaknya keadilan di dalam kehidupan umat ini, dalam kehidupan manusia ini. Jangan sampai ada kezaliman, jangan sampai ada tindakan saling menzolimi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal-hal tertentu dan larang hal-hal tertentu. Pasti di dalamnya ada tujuan namanya iqamatul adli, tegaknya keadilan dan tidak terjadinya kezaliman atau saling menzolimi. Itu enggak diinginkan oleh Allah. Yang ketiga, yang diinginkan oleh Allah dalam segala ketetapan hukumnya adalah al-maslahah. Apa itu al-maslahah? Bagaimana dalam kehidupan manusia ini terjadi kehidupan, ya, kehidupan yang di dalamnya ada kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk umat manusia dan apapun dan siapapun makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Artinya supaya terjaga kemanfaatan, kemaslahatan, hal-hal yang positif dalam kehidupan manusia. Baik kemaslahatan dari segi agamanya, kemaslahatan dari segi terjaganya jiwa manusia, ya, terjaganya akal manusia, terjaganya harta dan kekayaan manusia. Yang kelima, terjaganya harga diri dan harga diri dan nama baik manusia. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala
haramkan hal-hal yang mendatangkan negatif dan perintahkan hal-hal yang mendatangkan hal yang positif. Itu secara umum, ya, secara umum. Kita buktikan. Pertama, di sini Allah katakan innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat. Allah mengharamkan kepada kalian uququl ummahat. Apa itu uququl ummahat? Melakukan perbuatan-perbuatan yang berbentuk, ya, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua? Ya, jelas, ya. Kalau kita belajar agama dari dalam keimanan kita, salah satunya ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya itu bergantung kepada ridhonya orang tua kita kepada kita. Artinya kalau orang tua kita, ibu dan ayah kita murka kepada kita, marah kepada kita, itu bisa menyebabkan Allah juga murka dan Allah marah kepada kita. Nah, pertanyaannya, sejauh mana perintah orang tua itu, larangan orang tua itu wajib kita taati? Jawabannya adalah karena bagaimanapun orang tua adalah makhluk, ya, bukan sang khalik, bukan Tuhan, maka ketaatan anak kepada orang tua itu sejauh, kata Rasul di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Sejauh mana kita mentaati perintah, termasuk perintah orang tua kita, sejauh apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang bukan merupakan perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang diperintahkan oleh orang tua kita, sekalipun ibu bapak kita, sesuatu yang membuat kita melanggar hukum Allah, ya, melanggar hukum Allah, atau kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang memang wajib kita lakukan menurut hukum Allah, kita dilarang untuk melakukannya. Hal-hal seperti itu kita tidak wajib untuk mentaatinya. Selama hal-hal yang diperintahkan oleh kedua orang tua kepada kita sebagai anak, dan selama yang dilarang oleh orang tua kepada kita untuk kita lakukan bukan hal-hal yang merupakan maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah, maka kita wajib untuk mentaatinya. Jelas? Selama apa yang diperintahkan dan yang dilarang bukan untuk kita berbuat maksiat kepada Allah. Apa ada orang tua memerintahkan anaknya untuk berdosa dan untuk bermaksiat? Ya ada. Ada nggak, Pak? Ada. Ada orang tua nyuruh orang anaknya untuk berdosa, untuk melakukan maksiat. Ya maaf, tempat-tempat tertentu kadang-kadang ada budaya. Kalau punya anak perempuan senang. Kenapa senang? Ada, yaitu bagi mereka kalau punya anak perempuan nanti kalau sudah gadis, wah ini proyek katanya, untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Kalau ada tuh yang begini, ya maaf ya, kita nggak perlu sebut budaya di mana dan di mana. Kalau ada budaya yang model begitu, dan memang ada, sebagian masyarakat kalau punya anak perempuan senang. Kenapa senang? Wah ini objekan katanya, supaya nanti anak ini bisa dijadikan sebagai mata pencaharian, dijual tuh anak, ditawarkan untuk orang-orang lelaki hidung belang. Ada ya Pak ya? Ada.
Berarti orang tua menyuruh anaknya untuk berbuat maksiat, bahkan untuk berbuat yang namanya perzinahan merupakan dosa besar. Itu anak nggak boleh mentaatinya itu. Anak nggak boleh mentaati perintah walaupun itu perintah orang tua. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu perintah untuk melakukan dosa dan maksiat. Atau maaf, ada orang tua misalnya dia dendam kepada seseorang. Bahkan kadang-kadang maaf bisa jadi kepada keluarganya. Dia tidak punya kemampuan untuk membalas. Ya, dia punya anak, anaknya dari kecil sudah diapain? Sudah dihasut, udah dicekokin pemikiran-pemikiran untuk balas dendam kepada orang-orang tertentu yang orang tuanya benci dan gak suka. Misalnya kalau itu terjadi, itu gak boleh ditaati. Kenapa? Itu merupakan perbuatan zolim. Itu perbuatan maksiat. Jadi apapun juga perintah guru gitu loh. Maaf, kan ada sebahagian ya di masyarakat, maaf ya, di masyarakat mentang-mentang dibilang dia sesepuh apalah namanya ya, orang yang dituakan, orang yang disegani, tapi dia menyuruh orang-orang tertentu untuk melakukan dosa maksiat dengan dia. Dia bilang kalau sama orang lain nggak boleh, kalau sama saya berkah. Ini ngaco. Misalnya apa? Kan terjadi loh pelecehan seksual dengan alasan wah mungkin dia dianggap sebagai tokoh tertentu, dia melakukan perbuatan dosa maksiat. Misalnya mengajak orang-orang yang dianggap di bawah kekuasaannya mau aja itu melakukan apa yang disebut dengan perzinahan. Ya nggak bisa. Tetap yang namanya perbuatan zina itu maksiat, itu dosa besar. Siapapun yang nyuruh dan siapapun ya yang mengajak nggak bisa. Itu adalah dosa, nggak boleh ditaati. Kan ada yang kayak gitu. Bahkan ada sebagian kalau kita ya ini sebetulnya bukan cuma sekarang, dari dulu udah terjadi dengan alih-alih pengobatan. Betul nggak Pak? Alih-alih pengobatan, pasien yang ingin diobati ya, dengan alasan bla 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 bla, alasannya maka untuk kamu sembuh pertama kali kamu harus melakukan hal itu dulu dengan saya. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Jadi selama apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang oleh makhluk siapapun yang namanya makhluk, termasuk orang tua bahkan guru, nggak boleh dilakukan, wajib ditolak kalau itu merupakan dosa maksiat dan kemungkaran. Jelas Pak? Paham? Nah ini yang disebut dengan kenapa kok kita diharamkan untuk durhaka kepada orang tua. Karena disitulah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Selama apa yang diperintahkan oleh orang tua itu bukan merupakan dosa dan maksiat, subhanallah, kita wajib sebagai anak untuk taat dan menghormati apa yang diperintahkan oleh orang tua kita itu. Gak usah berpikir, ya, gak usah berpikir ya, orang tua cerewet banget, gak usah. Ya, gak usah. Kita yakin apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Kalau memang orang tua kita itu baik, kalau memang orang tua kita itu soleh, insya Allah yang diinginkan adalah kebaikan untuk kita sebagai anaknya. Jelas ya? Selama yang diperintahkan oleh orang tua itu bukan merupakan dosa dan maksiat. Kenapa? Kalau sudah dosa dan maksiat, Rasul mengatakan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati siapapun yang namanya makhluk ya, kalau
apa yang diperintahkannya adalah satu dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Karena bakti kita kepada orang tua kita, disitulah letaknya ridho Allah Subhanahu wa taala. Maaf, mau percaya atau tidak terserah. Dalam kehidupan yang saya pelajari dari orang-orang yang saya kenal dan orang-orang yang saya tahu, ya, yang saya tahu dan saya kenal, ya, semua anak-anak yang menyengsarakan dan tidak mempedulikan orang tuanya, bahkan maaf yang kikir kepada orang tuanya, itu hidupnya semua belangsak, Pak. Terserah mau percaya atau tidak, silakan pelajari. Dan siapapun yang saya lihat, anak yang sayang kepada ibu bapaknya, yang perhatian kepada ibu bapaknya, yang tidak pelit kepada ibu bapaknya, saya lihat, ini yang saya tahu dari orang-orang yang bersama saya, Pak, ya, yang saya tahu, hampir semua, boleh dibilang semua yang saya tahu, itu anak-anak itu rezekinya murah, Pak. Anak-anak itu rezekinya subhanallah. Hidupnya secara ekonomi kebanyakan mapan. Tapi kalau yang pelit sama orang tua, yang kurang ajar kepada orang tua, itu kebanyakan secara ekonomi hidupnya belangsak. Silahkan pelajari kalau nggak percaya. Ini yang saya tahu. Ya, maka kalau kata orang tua kita dulu, ya, ada pepatah, orang tua itu jimat pintu dan peluang kita untuk masuk surga. Ya, birrul walidain. Jadi jangan sia-siakan ketika orang tua kita masih ada. Jangan sakiti perasaan orang tua kita. Ya, apalagi ketika mereka, orang-orang tua kita ini udah lemah, sudah mulai bergantung kepada orang lain. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai anaknya? Dan sampai kapanpun kalau kita ingin balas kebaikan orang tua kita, kita nggak akan pernah mampu dan nggak akan pernah bisa. Ya, nggak akan mampu. Bagaimana pengorbanan seorang ibu ketika hamil, ketika melahirkan, ketika membesarkan kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana pengorbanan ibu bapak kita, ayah kita. Bagaimana supaya kita ini bisa hidup, maaf, bahkan mungkin bisa sekolah, bahkan mungkin bisa sukses. Apapun mereka lakukan. Kadang-kadang seorang ibu dan seorang ayah, demi melihat anaknya tertawa, dia berbohong. Nak, makan nak ya. Subhanallah, kata anaknya, ibu sama bapak udah makan belum? Padahal belum. Karena kalau dia makan, anaknya nggak cukup. Dia bilang, sudah nak, bapak dan ibu udah kenyang. Padahal belum makan. Ya Allah, begitulah pengorbanan orang tua kepada anaknya dan untuk kesuksesan anaknya. Bagaimana Allah nggak murka dan tidak marah kepada seorang anak kalau anak itu durhaka kepada orang tua. Jadi ingat, berbahagialah ketika kita masih komplit ibu bapak kita. Berbahagialah ketika ibu bapak kita masih ada. Nah, ada pertanyaan, siapa itu orang tua? Orang tua itu ada tiga. Ya, ada tiga. Satu, ibu bapak kalian yang melahirkan kalian ke dunia dan yang menyebabkan engkau lahir, ibu dan bapak. Satu. Yang kedua, siapa itu orang tua? Man 'allamaka ilmahu, orang yang mengajarkan ilmunya kepadamu, yaitu guru. Saya maaf, di pesantren, di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, ya, itu anak-anak santri semua saya ajarkan, Pak. Tidak ada bekas guru, saya bilang. Sampai kapanpun orang yang pernah mengajarmu di TK, di SD, di PAUD, di pesantren, bahkan sampai kapanpun, orang yang pernah mengajarmu itu adalah orang-orang yang sudah berjasa dalam hidupmu. Orang-orang yang sudah membukakan dunia ini untukmu. Maka jangan berharap ilmumu akan bermanfaat dan berkah.
kalau kamu kurang ajar kepada gurumu. Kalau nggak percaya silakan tanya anak-anak semua, dan di YouTube Bapak bisa lihat. Ketika mau liburan itu anak-anak selalu saya berikan bekal. Maka ketika engkau anak-anakku sekalian liburan di rumah, sempatkan waktumu silaturahim kepada guru-guru yang pernah mengajarmu. Minta doa kepada mereka. Salam dari saya. Sampaikan salam kepada guru-guru kalian yang mengajar kalian di SD, di TK, di PAUD, di pengajian, di TPA. Nggak ada bekas guru. Walaupun suatu saat kalian sudah doktor dan profesor, tetap Anda adalah murid dari guru-guru yang pernah mengajar Anda waktu SD. Seperti itu Pak. Sekarang yang terjadi, orang tua anak sekarang murid banyak kurang ajar kepada guru. Makanya karena nggak diajarin, nggak dididik. Apalagi maaf kalau dilihat gurunya secara ekonomi lebih kere sama dia. Itu gampangnya itu bekas guru saya dulu, nggak ada bekas guru. Nggak ada. Ya Allah, di antara kunci keberkahan ilmu dan manfaatnya ilmu adalah ridho orang tua dan ridhonya guru. Saya bilang. Jangan berharap hidupmu akan diberkahi oleh Allah kalau engkau durhaka kepada orang tua dan kurang ajar kepada gurumu. Jelas Pak? Ajarkan anak-anak seperti ini Pak, supaya ilmu mereka berkah dan bermanfaat. Gak ada bekas guru. Dan kami mengajarkan santri-santri untuk seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ya masuk ke dalam akhlak dan perilaku mereka. Yang ketiga, siapa orang tua kita? Ya, yang pertama adalah orang tua yang menyebabkan kita lahir ke permukaan bumi ini, dan yang menyebabkan kita lahir ke permukaan bumi ini, ibu dan bapak kita. Yang kedua adalah guru-guru kita. Yang ketiga, man zawwajaka bintahu, mertua. Mertua itu juga termasuk orang tua kita. Coba bayangkan, apalagi kita sebagai laki-laki yang menjadi istri kita. Dari kecil dididik oleh orang tuanya. Dari kecil orang tuanya berusaha mendidik dan membiayainya. Ketika sudah dewasa, kita sebagai suami, ya kan tuh, subhanallah. Kadang-kadang bisa jadi dia belum sempat membalas kebaikan ibu bapaknya. Sudah dengan kita. Begitu juga istri. Bagaimanapun suaminya itu dari kecil siapa yang membiayai? Pengorbanan ibu bapaknya. Udah gede, enak aja itu suami kita cegah untuk bersilaturahim dengan keluarganya. Yang kadang-kadang ketika ada rezeki pun suami dilarang untuk ngasih ibu bapaknya. Astagfirullahaladzim. Istri yang durhaka, yang memisahkan suaminya dengan orang tuanya. Jelas Pak? Jadi yang namanya durhaka kepada khususnya 3 orang ini nggak boleh. Tapi selama mereka itu tidak menyuruh kita melakukan dosa dan maksiat, disitulah letak keberkahan hidup. Kalau nggak percaya silakan buktikan Pak. Orang-orang yang hidupnya belangsak, yang permasalahan nggak selesai-selesai dan nggak ada solusinya, itu periksa bagaimana hubungan dia dengan ibu bapaknya. Periksa, introspeksi diri, gimana hubungannya dengan gurunya, kurang ajar nggak sama guru-gurunya. Yang ketiga, introspeksi diri, gimana hubungannya dengan mertuanya. Ya, kalau nggak percaya silahkan. Saya sudah banyak melakukan, mungkin kalau Bapak boleh katakan, mungkin survei kecil-kecilan kepada orang-orang yang saya kenal. Mayoritas orang-orang yang sukses dalam hidup dan dunianya, dan insya Allah akhiratnya, orang-orang yang baik kepada orang tuanya, yang baik kepada gurunya, yang baik kepada mertuanya. Yang kurang ajar, belangsak Pak. Oke? Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain.
Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Selama mereka tidak menyuruh kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Oke. Yang kedua, yang diharamkan oleh Allah adalah wa'dal banat, ya, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya, ini salah satu kebiasaan, ya bahkan mungkin kalau boleh dikatakan kearifan lokal sebagian kabilah Arab di zaman jahiliyah. Mereka merasa hina kalau lahir dari keluarganya anak perempuan. Merasa hina kalau lahir istrinya melahirkan perempuan. Yang anehnya memang dasar orang jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh secara secara akademik. Mungkin di zamannya dia maju, Pak. Coba orang-orang zaman dulu coba lihat. Mesir aja coba, budaya Mesir kuno bisa bikin piramid yang begitu gede itu, Pak. Ya Allah, saya bilang gimana caranya bikin piramid gede kayak gitu tuh. Di Indonesia coba lihat, bisa bikin candi Borobudur kayak gitu tuh. Nggak ada semen, Pak. Ada semen itu? Nggak ada itu. Kok bisa nata-nata batu segede itu dan subhanallah. Jadi di zamannya, dan coba kita lihat dalam kehidupan bangsa Cina kuno, dia bisa membangun tembok besar Cina. Saya baca satu buku, mudah-mudahan saya nggak salah ya, tentang sejarah tembok besar Cina. Tembok besar Cina itu sudah ada 1000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. 1000 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Sekarang tahun Masehi sudah tahun 2000. Jadi sudah 3000 tahun lebih yang namanya tembok besar Cina itu sudah ada. Bayangkan kokohnya. Ini bangsa-bangsa yang maju dari segi struktur bangunan. Jadi jangan dianggap yang namanya jahiliyah itu bodoh secara akademik. Nah, bodoh secara akademik belum tentu. Di zamannya mereka intelek. Di zamannya mereka maju. Tapi secara akidah dan keimanan mereka jahil semua. Jelas, Pak? Jahil. Ini yang dimaksud jahiliyah. Jadi salah satu budayanya orang Arab sebahagian, ya, kabilah Arab di zaman jahiliyah, mereka itu merasa hina kalau lahir dari keluarganya anak perempuan. Yang anehnya istri mereka perempuan gitu loh. Ya itulah jahiliyah namanya. Yang anehnya istri mereka perempuan. Tapi kalau anak lahir perempuan, merasa hina, dibunuh itu. Ditanam hidup-hidup itu. Oke. Nah kalau sekarang, di zaman modern sekarang, ya maaf, ya Allah kan bilang tuh di dalam Al-Quran, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Itu sama. Kenapa orang-orang jahiliyah itu ya membunuh anaknya yang perempuan? Karena mereka diantaranya takut miskin, ya, nggak punya nilai ekonomi. Berbeda sekarang banyak, maaf, naudzubillah ya, saya nggak ini kan cuman lihat budaya sekarang. Suami istri, kadang-kadang istri bisa lebih banyak penghasilannya daripada suaminya, ya Pak ya. Ada nggak Pak? Ada. Suaminya kadang-kadang maaf di kantor, ya anak buah istrinya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan yang namanya takut miskin? Ya, takut secara ekonomi. Nah, sekarang juga terjadi membunuh anak secara modern. Ya maaf, menggugurkan anak karena takut miskin. Ya kan tuh? Orang-orang tua kita dulu, Pak. Orang-orang tua kita dulu. Subhanallah. Ya mungkin karena makanannya makanan yang masih bersih-bersih, Pak ya. Belum banyak kimia. Itu subur-subur. Mertua saya aja anaknya 12. Mertua saya, Pak.
Padahal pendidikannya nggak sampai SMA juga kagak gitu loh. Sekarang S2 takut punya anak. Tapi orang sono, orang mana Pak? Iya, orang Konoha takut punya anak. Yang penting Pak, kita itu soal rezeki termasuk untuk anak-anak kita itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, tapi berapa anak Allah berikan ya sudah kita terima. Yang penting tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk kita membatasi. Nah, kecuali kalau memang secara medis kalau engkau melahirkan akan mengancam keselamatan nyawamu, ibu, gak usah hamil lagi. Ya itu beritanya lain. Ya kan ada tuh beberapa orang tua, beberapa ibu kalau dia melahirkan lagi keselamatan nyawanya terancam. Itu misalnya terjadi, yaitu ya silahkanlah, karena bisa mengancam keselamatan nyawanya kalau dia melahirkan lagi karena punya penyakit-penyakit tertentu. Tapi kalau normal-normal aja nggak ada penyakit, nggak ada apa, ya sudah serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena semua manusia itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Hanya persoalannya bukan soal dijamin atau tidak. Persoalannya adalah kita tidak mau melaksanakan perintah Allah ini secara benar dan secara maksimal. Semua kita udah punya rezeki, Pak. Semua kita, anak kita udah punya rezeki. Kita semua sudah disediakan oleh Allah rezeki kita masing-masing. Hanya persoalannya kita memahaminya nggak utuh. Makanya dalam Islam rezeki itu nggak dicari, nggak. Kenapa? Sesuatu yang dicari itu sesuatu yang belum ada. Kalau gitu rezeki diapain? Dijemput. Dijemput dengan apa? Melalui proses. Prosesnya bagaimana? Semua modal-modal dasar dan segala potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menjemput rezeki itu kita maksimalkan, kan kita optimalkan. Dan kita yakin dan kita berdoa bahwa dengan kita maksimalkan, dengan kita optimalkan potensi-potensi yang Allah berikan itu, modal-modal yang Allah berikan itu, kita maksimalkan dan optimalkan semaksimal mungkin sambil kita berdoa kepada Allah. Yakinlah Tuhan ora sare. Allah tuh ora sare. Allah tuh nggak tidur. Hanya kan persoalannya kita tidak memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita. Kadang-kadang maaf, jangankan mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Dia sendiri nggak tahu potensi yang ada pada dirinya. Banyak manusia yang nggak tahu potensi yang ada pada dirinya, Pak. Ya kan toh? Padahal semua manusia diberikan oleh Allah kelebihan. Semua manusia diberikan oleh Allah potensi. Semua diberikan oleh Allah untuk untuk dia menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu ungkapan kata hikmah dalam bahasa Arab itu begini. Halakam muru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka manusia yang tidak mengenal potensi yang ada pada dirinya. Saya kasih contoh yang paling gampang, Pak, yang kita semua tahu. Lionel Messi itu maaf non muslim dan pro Yahudi, Pak. Ketika dia kenal potensi dirinya, apa potensi dirinya? Kelebihan dia menggocek bola, membawa bola. Dia sinergikan dengan kecerdasan otaknya membawa bola itu. Disinergikan dengan staminanya yang kuat di lapangan. Dan dia maksimalkan potensi diri tersebut. Akhirnya coba lihat. Dengan cuman pintar membawa bola. Dan semua potensinya itu dimaksimalkan dan disinergikan. Dan dimaksimalkan. Dengan itu sebagai sarana dia mendapatkan rezeki. Nah kita ini kan malas melalui proses, Pak. Maunya enak doang, instan.
Apalagi kadang-kadang maaf, ketika ibu bapaknya dilihat secara ekonomi mapan, ngandal warisan. Malu ngandal warisan sama orang tua. Ya kalau seandainya orang tua nanti memberikan rezekinya kepada kita, alhamdulillah. Tapi kita nggak perlu ngandal, Pak. Kita kenali potensi diri kita ini apa. Kelebihan yang Allah berikan pada diri kita ini apa. Maksimalkan potensi itu. Jemput rezeki itu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang Allah berikan pada kita. Jelas, Pak? Paham? Makanya itu setelah wa'dal banat yang Allah haramkan dalam hadis ini, waman anwahatin, minta jatah, minta hak, tapi kewajiban nggak mau dilakukan. Hak minta full, tapi kewajiban malas-malas seenaknya, yang penting asal doang, supaya kelihatannya doang. Astagfirullahaladzim, haram meminta hak full sementara kewajiban nggak dilaksanakan. Betul nggak, Pak? Nggak produktif. Betul. Ini ajaran Islam, Pak. Kita ini harus produktif. Makanya setelah Rasul katakan, diharamkan bagi engkau hukukul walidai, hukukul ummahat, durhaka sama orang tua, kemudian wa'dal banat, kemudian diharamkan wa man'an wahatin. Apa itu man'an wahatin? Tidak mau melaksanakan kewajiban, selalu menuntut hak dan bagian. Astagfirullahaladzim. Bahkan lebih lagi maunya dari apa yang pernah dia lakukan, dari apa yang kewajiban yang dia laksanakan. Kan sekarang banyak ini, maaf, mental fee, Pak Ogah. Yang ngerinya, Pak, mental fee, mental Pak Ogah ini kalau dia pejabat, kalau dia punya jabatan-jabatan yang strategis, semua dijadikan objekan, sampai kepentingan negara, kepentingan bangsa dan negaranya dijadikan objekan. Yang penting cepet dulu, kata Pak Ogah. Jelas, Pak? Islam itu sampai seperti ini mengajarkan kepada kita. Jangan bermental-mental tidak produktif. Jangan bermental cuman mau hasilnya. Jangan bermental cuman mau menuntut hak, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Ya kan, Pak, ya? Gaya-gaya preman kan kayak gitu, Pak, ya? Wah, orang semua dipalakin. Jadi pemimpin, rakyat yang dipalakin. Dibikinlah rakyat itu supaya bagaimana sejahtera. Bukan dipalakin terus. Mentang-mentang dia punya hak dan punya yang disebut dengan wewenang untuk membuat kebijakan. Jelas, Pak? Kita dipilih sebagai pemimpin apapun kita, itu untuk mensejahterakan orang-orang yang kita pimpin, bukan untuk malakin. Nah, sekarang yang terjadi, pola sekarang yang terjadi, Pak, maaf, para pemimpin-pemimpin dan calon-calon pemimpin ini berebut. Bahkan harus modal berapapun dia keluarkan modal. Ketika nanti sudah berhasil mendapatkan jabatan itu, balik modal. Kalau bisa bukan cuma balik modal. Nah, tahun pertama kerjaannya bagaimana untuk membalik modal. Tahun kedua bagaimana pekerjaannya untuk sedikit banyak pulang modal. Tahun ketiga akhirnya bagaimana cari modal lagi untuk naik. Kapan ngurusin rakyatnya? Makanya jangan heran ganti pemimpin, ganti maling, ganti pemimpin, ganti maling. Karena mental calon-calon pemimpin bukan berkhidmat untuk bangsa dan negaranya, tapi untuk waman anwahatin. Cuman minta hak, tapi kewajiban dia nggak laksanakan. Jelas, Pak? Ini Islam, haram. Nah, rakyatnya juga sableng, maju tak gentar membela yang bayar. Pak, rakyatnya juga sableng, maju tak gentar membela siapa yang dipilih? Yang bayar. Kalau semua bayar, yang gede bayarannya.
Ketika yang gede bayarannya kepilih, setelah dia naik, dia kembaliin bayarannya. Akhirnya siapa lagi yang sengsara? Harus cerdas dalam memilih pemimpin ini. Padahal Islam sudah melarang. Waman anwahatin. Oke. Wa kariha lakum qila wa qala. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala membenci dan sangat tidak suka kepada orang yang suka berkata dan perkataan itu nggak jelas juntrungannya dan nggak jelas asal usulnya, dan perkataan yang diucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ilmiah. Kalau sekarang istilahnya ya tidak ilmiah dan referensinya nggak jelas dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kenapa? Katanya sih begitu, katanya. Ya, Pak ya. Kalau sekarang disebut perkataan-perkataan yang tidak jelas, informasi-informasi dari berita burung. Itu kilawakola. Diekspos. Kalau bahasa medsos, berita hoax. Ya Pak, berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu kilawakola. Dan itu disampaikan, diviralkan, hoax Pak, diviralkan. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min. Ini kan asal semangat aja, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan agama. Saya kadang-kadang mendapat kiriman-kiriman atau membaca di grup-grup, mau dibalas kepusingan kita. Kadang-kadang lebih pintar dia. Wah, mengirim postingan-postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini kan menjadi fitnah, tuh Pak. Menjadi musibah, menjadi bencana. Ayo coba lihat. Islam tuh mengajarkan kita seperti itu. Kalau ingin menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan informasi, kita harus jelas dulu. Kalau sekarang itu literasinya jelas. Nah, itu bahasanya Pak Khomsin tuh, literasinya jelas. Ya Pak Khomsin ya? Jelas. Asal usulnya perkataan ini ilmiahnya jelas, fakta dan data. Ya, jelas. Ilmiah, fakta dan datanya jelas dan akurat. Bukan kabar burung, bukan hoax. Dan Allah nggak suka. Bahkan ini bisa menjadi haram, Pak. Kalau yang akhirnya timbulnya fitnah, yang akhirnya timbulnya menzolimi orang. Kan banyak tuh berita-berita yang nggak jelas sudah disampaikan. Apalagi sekarang ada kecanggihan teknologi namanya AI. Itu gampang aja itu. Membuat gambar-gambar yang sebetulnya pelakunya orang lain, tapi yang digambarkan kepala orang lain. Betul nggak Pak? Jangankan cuma foto, film bisa dibuat. Pelakunya orang lain, kepalanya orang lain. Kecanggihan teknologi sekarang. Makanya di dalam Islam itu foto atau video itu di dalam hukum Islam hanya bisa jadi bukti awal aja, nggak bisa menjadi bukti dan fakta secara akurat. Tapi kalau bukti pendukung bisa atau bukti awal. Tapi kalau tidak ada fakta dan akurat dan data, gambar itu nggak bisa dijadikan ya, bukti yang akurat yang bisa menyebabkan orang dijatuhi hukum. Kenapa? Gambar dan film itu bisa direkayasa, apalagi kecanggihan teknologi. Oh, sekarang namanya ada AI ya Pak ya. Itu ya Allah, gampang banget itu. Membuat gambar orang yang dia bukan pelakunya. Tapi dia seakan-akan melakukan sesuatu hal yang nggak baik. Oke? Maka dilarang dalam Islam qila wa qala wa kasratas soal. Kasratas soal. Apa itu kasratas soal? Di sini ya banyak bertanya. Yang dimaksud di sini adalah meminta harta dari orang-orang yang tidak dihalalkan untuk diminta. Malak. Ya, tahu malak. Ya, kerjanya meminta harta dari orang-orang yang tidak ya yang tidak dihalalkan untuk diminta. Sebagaimana juga mencakup banyak bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Ngeyel. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana?
Padahal belum tentu terjadi, Pak. Dan itu cuma khayalan-khayalan dia. Dan tidak dibutuhkan pembahasannya. Akhirnya yang dibahas cuma apa, Pak? Sesuatu hal yang belum terjadi, yang nggak dibutuhkan pembahasannya. Nggak dibutuhkan. Nggak ada gunanya. Membahas itu juga nggak ada gunanya. Maaf, contoh nih, maaf. Ya, contoh. Membahas sesuatu seandainya. Ya, jikalau, tapi jikalaunya cekalau yang nggak masuk akal, apa Pak? Jikalau yang nggak masuk, jikalau yang nggak logik, apa ya? Oke. Kemudian juga atau juga meminta harta dari orang-orang yang atau di sini meminta dari harta dari orang-orang untuk memperkaya diri juga nggak boleh, Pak. Ya ini yang saya katakan tadi, mental fee. Ya Pak ya, mental fee. Ya, ada yang bilang, oh itu kan jasa saya kerja. Iya, kalau seandainya ala kadarnya oke lah. Tapi kalau sudah sampai, yang penting gue dapat apa? Itu kan nggak boleh. Udah gampang, dah urusan gampang. Ntar gue yang beresin, astagfirullahaladzim. Sampai melanggar hukum, sampai berkhianat. Dia nggak peduli. Yang penting dia dapat fee. Ini kan mental Pak Ogah tuh ya kayak gitu. Satu aja film tahun 80-an mental Pak Ogah. Coba dampaknya sekarang. Apalagi sekarang film-film yang merusak banyak banget. Dulu aja film yang namanya Unyil tuh mental Pak Ogah. Banyak sekarang orang-orang bermental Pak Ogah. Bagaimana nanti kita nggak tahu generasi kita, Pak. Sekarang banyak nih tayangan negatif. Oke. Yang dilarang juga idha'atul mali. Idha'atul mali itu apa? Membelanjakan harta bukan di jalan yang disyariatkan. Artinya harta dibelanjakan untuk hal-hal yang haram. Harta digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Harta digunakan untuk melakukan hal-hal yang merusak. Ya. Atau membiarkannya tanpa penjagaan hingga menjadi hilang. Harta nggak dijaga, dibiarin aja, cuek. Makanya Rasulullah SAW marah kepada seorang sahabat ketika dia datang naik onta, ontanya nggak diikat. Apa Pak? Dilepas saja. Ikat dulu ontamu baru bertawakal. Ikhtiar maksimal itu wajib. Tergantung pada Allah. Kan sekarang ada pemahaman-pemahaman Pak. Maaf, nggak perlu saya sebut kelompok apa. Dengan alasan dakwah. Istri anak ditinggal sampai berhari-hari. Dengan alasan dakwah. Soal rezeki, soal anak gimana? Oh, berserahin aja sama Allah katanya. Kadang-kadang istrinya melahirkan hamil tua, udah tersayang sama Allah, Allah udah jaga, kita punya Tuhan. Jadi terlalu apa Pak? Ya nggak bisa. Rasul pun ketika sahabat datang naik onta, naik apa kamu kesini? Naik onta. Apa kata Rasul? Ontamu tuh udah kamu ikat belum? Belum. Ikat dulu onta kamu. Kalau kamu sudah ikat, baru. Artinya apa? Dalam Islam itu ikhtiar itu wajib. Proses itu wajib. Allah nggak menuntut hasil. Kenapa nggak menuntut hasil? Hasil Allah yang tahu. Mana yang baik, yang mana yang terbaik, dan kapan hasil itu untuk diberikan. Allah yang maha tahu. Yang dituntut oleh Allah adalah ikhtiar, usaha, proses jalani. Dan berdoa. Baru tawakal. Jelas Pak? Ini maunya kaya tapi ya. Jaga lilin. Maunya dibilang hebat tapi kan banyak yang model mental begini Pak, mental instan, mentang-mentang sering makan mie instan. Nggak bisa, proses lalui. Coba lihat orang-orang tua kita dulu, nggak ujuk-ujuk, proses dilalui. Ya kan Pak ya? Proses lalui, berdoa. Baru setelah proses secara maksimal lalui, berdoa baru tawakal. Oke? Jadi idha'atul mali itu apa? Membelanjakan harta bukan di jalan yang disyariatkan.
membiarkannya tanpa penjagaan hingga menjadi hilang, atau membiarkannya hingga rusak. Nggak boleh, harus dijaga. Atau juga membuangnya jika tidak, ya, jika tinggal sedikit karena malu menggunakannya. Ini nih, ini Pak, budaya kita, khususnya makan. Saya sedih pernah mendapatkan tayangan, tapi lupa, tayangan itu hilang di video saya di HP saya. Ya, saya persedih, Pak. Ya Allah. Itu baru di Depok Jalan Margonda, Pak. Depok Jalan Margonda, rumah-rumah makan dan restoran-restoran di Depok Jalan Margonda. Itu per hari makanan-makanan yang masih layak untuk dimakan dibuang di tempat sampah. Menurut hitungannya waktu itu saya dapat video kiriman, Pak. Itu per hari tidak kurang 1,2 ton makanan. Coba bayangkan, mubazir, menyia-nyiakan. Apalagi kalau sudah pesta, coba lihat. Apa aja diambil, ditinggal. Astagfirullahaladzim. Saya tertarik dengan apa yang terjadi di Eropa. Ya. Di Jerman, di Belanda, saya punya teman, saya nggak pernah ke Eropa, tapi saya punya teman yang sering ke Eropa. Kalau makan di restoran di Eropa itu, Pak, nggak boleh, nggak dihabiskan. Denda 3 kali lipat dari harga. Apa alasannya? Bukan soal itu milik kamu, bukan itu sudah kamu bayar. Di luar sana banyak orang yang nggak makan. Di kita coba makanan dibuang-buang, sedih ngelihatnya. Padahal orang tua kita udah bilang, nah habisin nak, itu nasinya, ntar nangis, kata orang tua kita. Tapi anak zaman sekarang mubazir tuh kayaknya biasa. Dan dicontohin sama orang-orang tua. Kalau namu, saya bingung kalau namu. Itu kalau minum cuma sekiti, udah ditinggal. Ya sama tuan rumah nggak bakal dihabisin, Mbak. Kalau mau diminum, minum. Kalau enggak. Ya kan, Mbak? Ya Allah, saya bilang kadang-kadang sedih ngelihat budaya kita ini. Mubazir. Itu baru warung makan, ya. Warung makan yang namanya baik yang mewah maupun yang biasa di Jalan Margonda per hari 1,2 ton makanan yang dibuang di tempat sampah. Gimana se-Indonesia ini? Sementara banyak orang yang kelaparan. Kayaknya kalau nggak buang nasi itu kayaknya apa, Pak? Ya Allah, kalau bertamu minum air cuma dibuang, minum sedikit. Akhirnya tuan rumahnya terpaksa dibuang. Ya kalau memang nggak diminum ya sudah. Jelas, Pak? Budaya-budaya yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir, ido atal mal, menyia-nyiakan nikmat Allah. Bagaimana Allah gak marah? Bagaimana Allah akan berikan keberkahan? Dalam Islam itu, jika engkau makan, jangan kau basuh tanganmu sebelum kau jilati itu. Jangan sampai pastikan, jangan sampai tersisa makanan. Kenapa? Karena disitulah insya Allah letak keberkahan makanan yang kita makan. Bagaimana enggak Allah marah? Nikmatnya banyak kita sia-siakan, nikmatnya banyak kita buang, dan nikmatnya kita tidak maksimalkan untuk kita gunakan. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup. Ya, Bapak-bapak yang ingin bertanya atau mau mengatakan soalan, silakan. Siapa yang nanya? Mana yang nanya, siapa? Enggak ada? Oke. Ya. Semua bayi adalah lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Apakah itu hanya berlaku bagi manusia atau juga bagi jin?
Kalau setan nggak usah ditanya, udah jelas. Kalau setan sudah jelas. Kita pun dalam membaca Al-Quran harus dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia makhluk yang terkutuk. Ya, kalau makhluk jin itu bukan urusan kita. Kenapa? Ya ngapain, kita bukan urusan kita, itu makhluk yang kita nggak bisa berinteraksi dengan mereka kecuali orang-orang yang mungkin diberikan ke ini. Tapi memang makhluk jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Artinya yang beriman ada yang tidak. Artinya adalah mereka ada yang memang bersahadat, ada yang tidak. Itu kan pernah membaca sejarah di Makkah itu ada masjid jin namanya. Masjid jin itu masjid ya yang menuju jalan ke namanya mau menuju ke apa ya? Kalau kita mau ke Mina itu lewat masjid jin itu, Pak. Masuk ke jalan menuju Sisah lah namanya kalau di Mekah itu. Itu salah satu kenapa dinamakan masjid jin, karena jin itu ya istilahnya dia minta kepada Rasulullah SAW sesuatu hal ya untuk memindahkan satu pohon. Ya Rasul diberikan mukjizat oleh Allah. Akhirnya oleh Rasul dipindahkan tuh pohon dari arah sini ke arah sini. Rasul memindahkan. Karena jin itu mengatakan, Muhammad, kalau engkau mampu memindahkan pohon ini, saya masuk Islam, kata jin. Akhirnya Rasul memohon kepada Allah diberikan mukjizat dan kemampuan untuk memindahkan pohon itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya jin itu akhirnya bersahadat. Ya, jadi jin juga termasuk makhluk yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepadanya. Yang penting kita makhluk manusia aja lah. Ya Pak, makhluk manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap makhluk, kita bicara manusia, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makanya dalam Islam itu, apabila anak bayi, maaf, ini perlu didengerin, tolong Pak, ya didengerin. Anak bayi dalam Islam itu, sekalipun ibu bapaknya non muslim, kan, kalau dia belum balik, insya Allah kalau mati, insya Allah dia min ahlil jannah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda kalau dia sudah balik. Ya, berbeda kalau dia sudah balik. Kenapa? Kalau dia belum balik, dia belum mukallaf. Walaupun oleh orang tuanya diperlakukan menurut agama mereka, itu orang tuanya yang bersoalan. Jadi kalau anak kecil dalam Islam masih belum balik, masih balita meninggal dunia, walaupun ibu bapaknya non muslim, insya Allah dia belum mukallaf, belum dibebankan untuk menjalankan agama. Kalau dia meninggal, insya Allah dia termasuk min ahlil jannah. Bagaimana orang tuanya memperlakukannya kan dengan cara agama mereka, itu urusan orang tuanya, bukan urusan anaknya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kecuali setelah dia balik mukallaf, berubah, dia udah punya akal sehat, dia udah bisa untuk memilih beriman atau tidak. Oke? Cukup ya? Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.